Sebenarnya Lawang Sewu ini merupakan bangunan peninggalan Belanda. Kala itu dibangun tahun 1904 dan selesai itu tahun 1907. Ini merupakan kantor kereta api swasta yang bernama Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau disingkat NISM. Lalu karena bangunan ini bentuknya banyak sekali pintu gitu ya, sebenarnya jumlahnya tidak 1000 tapi 429 buah pintu gitu. Nah, karena saking banyaknya kemudian orang menyebutnya Lawang Sewu gitu untuk menyebutkan betapa banyaknya pintu di situs ini. Selain sebagai kantor pusat kereta api swasta milik Belanda atau Listagi, Lawang Sewu juga sempat digunakan sebagai kantor jawatan transportasi pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Kemudian pada tahun 1946, Lawang Sewu dipakai sebagai markas tentara Belanda. Bagian bawah gedung B Lawang Sewu ini sebenarnya pada zaman Jepang, ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, saat itulah nama Indonesia ya, sebelum resmi nama Indonesia, Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942. Lalu mereka kemudian juga menggunakan gedung Lawang Sewu untuk kantor, dan ternyata pada lantai basementnya digunakan sebagai penjara dan eksekusi mati. Lalu setelah kedaulatan RI pada 1949, gedung Lawang Sewu digunakan sebagai Kodam Diponegoro. Lalu pada 1994, kantor gedung ini diserahkan kembali kepada PT Kereta Api Indonesia. Lalu pada tahun 2009, PT Kereta Api Indonesia Persero melakukan restorasi terhadap gedung ini. Resminya pada 5 Juli 2011, Lawang Sewu menjadi pusat cagar budaya. Sejak didirikan pada 1907, Lawang Sewu digunakan untuk beberapa kantor gitu. Awalnya seperti tujuan pendirian awal, Lawang Sewu dipakai sebagai kantor pusat kereta api swasta milik Belanda atau NIS pada tahun 1907. Pada tahun 2011 digunakan sebagai cagar budaya, dan hingga saat ini Lawang Sewu sudah beroperasi sebagai museum. Sebenarnya tidak ada larangan khusus ya untuk pengunjung di Lawang Sewu terkait mistis-mistis seperti itu, karena itu bukan merupakan ranah sains gitu ya. Tapi sebaiknya emang kalau untuk berkunjung ke museum di sini di Lawang Sewu, kita menggunakan pakaian yang sopan, lalu tidak menyentuh barang-barang yang seharusnya tidak kalian sentuh. Pokoknya ikuti saja aturan yang ada di sana tertulis, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga kenyamanan di gedung Lawang Sewu ini, sehingga pengunjung yang lain juga merasa nyaman untuk berada di sini. Selain itu jangan sampai ya kalian merusak fasilitas yang tersedia di sini. Jadi selamat menikmati liburan kalian di gedung Lawang Sewu.